Halo teman-teman, selamat datang di Hiktalk bersama saya Yasinta Gunawan dari Hikvision Indonesia. Hari ini kita akan bahas salah satu teknologi yang semakin penting dalam dunia keamanan, yaitu body-worn kamera Hikvision. Kamera ini bukan cuma sekedar alat perekam aja, tapi juga solusi pintar untuk memastikan transparansi, keamanan, dan juga kecepatan respon di lapangan. Bersama saya sudah hadir Kak Irfan, Product Expert Hikvision yang akan menjelaskan lebih detail soal teknologi di balik perangkat ini. Gimana nih kabarnya Kak Irfan? Ya, baik. Ya. Kita ketemu lagi nih. Kali ini pembahasannya mengenai body-worn kamera Hikvision. Mungkin kita bahas dari dasar dulu nih Kak. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan body-worn kamera itu sendiri? Jadi untuk body-worn kamera sendiri secara garis besar, ini tuh kamera portable yang bisa dipakai dalam penugasan, contohnya di kepolisian ataupun seperti di imigrasi atau bea cukai. Nah, ini fungsinya untuk jadi rekaman bukti kejadian ketika melaksanakan tugas seperti itu. Oke, berarti sebenarnya ini perangkat jadi kebutuhan penting di lapangan ya? Udah jelas, tentu dong. Udah tentu ya kan, pasti kalau kita bicara soal ada kriminalitas atau untuk barang bukti, kita butuh bukti yang konkret kan, tanpa adanya potongan. Ini jadi solusinya gitu. Oke, kalau bicara teknologi nih ya Kak, fitur apa aja yang jadi keunggulan dari body-worn kamera Hikvision ini? Yang pertama, salah satunya ya, kita kan secara base software-nya itu kita pakai Android. Artinya ketika menggunakan Android itu lebih fleksibel. Terus kemudian yang kedua, kita juga sudah support 4G dan Wi-Fi. Itu mempermudah kita ketika kita membutuhkan jaringan ataupun untuk online ke server kita. Terus kemudian juga si kamera ini support GPS. Jadi kita bisa dipakai untuk menentukan positioning nih, personil kita ada di mana gitu. Terus kemudian kita juga support PTT. Jadi ini semacam walkie-talkie gitu untuk bicara dua arah di satu grup intercom gitu. Oh, yang biasanya suka ada di samping polisi itu ya Kak ya? Betul. Oke. Nah, kalau misalkan bisa dijelasin mungkin Kak lebih detailnya lagi, bagaimana kamera ini bisa terkoneksi langsung ke sistem pusat? Oh gini, jadi untuk kamera kita ini punya namanya protokol ISAP. Nah, protokol ISAP ini yang kita add ke server. Nah, kan mungkin untuk pemirsa sendiri udah tahu ya kalau Hikvision ini punya aplikasi centralized namanya Hik Central Professional. Nah, dengan kita menambahkan si protokol ISAP yang ada di kamera ke server, ini bisa dipantau secara centralized gitu. Jadi kalau ada comment center, ada banyak kamera di seluruh Indonesia, itu bisa dipantau di comment center. Oke, nah ini aku pengen nanya nih secara pribadi sebenarnya. Contohnya seperti apa body-worn kamera ini digunakan? Seperti apa gitu, dalam keadaan seperti apa gitu mungkin Kak? Case-nya kita bisa ngambil contoh tadi case yang sudah pakai produk kita ya. Itu di Hikvision, ada di imigrasi. Jadi kalau untuk imigrasi sendiri, dia kameranya digunakan untuk barang bukti yang jelas ya. Pertama barang bukti, terus kemudian diintegrasikan dengan beberapa software third party. Nah, itu bisa digunakan untuk membantu menemukan daftar blacklist orang gitu. Di imigrasi ya, berarti. Nah, berarti manfaat terbesarnya nih, selain itu, dia bisa mendeteksi orang-orang yang di blacklist gitu. Untuk petugas di lapangan apalagi Kak? Untuk manfaat terbesarnya selain hal tersebut? Jadi kan sekarang kalau kita lihat di lapangan ya, sedikit-sedikit viral, sedikit-sedikit ada dipelintir informasi dengan adanya bukti yang jelas, dengan adanya timestamp ini, yang ada di body-worn kamera. Jadi kita bisa tahu nih, mana sih kejadian yang benar gitu loh. Ada buktinya? Buktinya jelas, tanpa potong-potongan, tanpa editan. Nah, ini menghindarkan dari pembelintiran berita gitu kan. Jadi melindungi petugas juga dan melindungi si ibaratnya usernya atau si pelanggannya lah kalau kita bicara soal di fasilitas umum gitu kan. Itu kita bicara dari sisi pengguna gitu kan. Yang memakai ya gitu, sisi petugasnya. Kalau misalkan manfaat dari sisi penggunanya? Mungkin sisi penggunanya lebih aman ya kalau user itu kita bisa ngelihat dari contoh seperti ini deh. Kalau Mbak Ame sendiri kalau diperiksa petugas tanpa adanya barang bukti, pasti kepikiran si petugas ini beneran resmi dalam masa penugasan nggak sih gitu kan? Apa
jangan-jangan kadang-kadang gitu selalu kita ada berpikir negatif ya sebagai masyarakat sipil gitu kan. Nah, dengan adanya bukti ini kan artinya petugas ini bekerja benar-benar dalam perintah pekerjaan. Kita juga secara sipil juga lebih merasa terlindungi ketika mereka centralized monitoring juga gitu sih. Jadi sebenarnya sama-sama ada manfaatnya lah kayak Iya, untuk betul. kedua belah pihak ya. betul. Nah, kalau bicara ke depannya nih Kak, inovasi apa yang sedang dikembangkan di produk body worn kamera high vision ini? Kalau yang sedang dikembangkan sudah mungkin akan nantinya pasti lebih ke face recognition-nya sih ya kan. Karena face recognition sendiri ngebantu banget nih dalam menemukan ibaratnya ketika petugas itu digunakan di jalan raya ataupun di fasilitas umum seperti bandara, stasiun, otomatis kan itu sangat mempermudah ketika ada ibaratnya blacklist atau ada penjahat atau apa untuk menemukan orang-orang yang harusnya dicari itu. Jadi bisa lebih memudahkan lah ya Kak ya. Nah, bagaimana perangkat ini bisa terus relevan Kak untuk kebutuhan di masa depan atau di masa yang akan datang? Harusnya sih ya, kalau kita bilang relevan, saat ini pun di Indonesia ini belum common kan sebenarnya kan. Mungkin harusnya ini yang menjadi standar baru dalam penugasan pelayan-pelayan publik gitu. Jadi supaya kedua belah pihak itu terasa aman gitu kan. Yang satu tidak difitnah, yang satu juga tidak merasa dicurangi. Betul, gitu. karena ada bukti yang konkret gitu ya. Kan. Harusnya ini menjadi standar baru ketika ada pelayanan publik. Oke Kak Irfan, ini bisa didemoin nggak sih biar teman-teman tuh bisa ngeliat nih kecanggihan teknologi body worn dari Hikvision? Oke, kira-kira pengen apa aja nih yang dilihat nih yang pertama? Mungkin dari sisi, kan tadi Kak Irfan ada ngejelasin ya, kalau misalkan di dalam si body worn itu tuh kan ada kameranya gitu. Nah itu mungkin bisa dijelasin tuh Kak, maksudnya kameranya mungkin hasilnya gimana Kak, maksudnya merekamnya seperti apakah gitu. Oke. Jadi yang pertama, untuk Amoy, yang pertama nih gini, si kamera ini cuman bisa diambil oleh user yang sudah terdaftar. Kita bisa ceknya di sini nih. Nah di sini. Device ini atas nomor device ini terhubung ke personnya siapa? Nah, personnya ada di sini. Oke, nih personnya. Ini yang sudah terdaftar. Iya gitu. Betul. Cara manage-nya gimana? Itu di Hik Central Profesional. Tapi ada maksimalnya nggak Kak? Itu tergantung dari person yang ada di Hik Central Profesional. Untuk ngebukanya berarti kayak gimana Kak? Sebenarnya ini bisa pakai face, tapi kita butuh adjustment position-nya yang lebih enak ya. Terus kemudian ini saya login sebagai administrator, jadi kita bisa tag di sini. Open. Nah, bisnisnya otomatis terbuka. Bisa langsung terbuka. Oh ya, kita juga ada fungsi canggih nih, Amoy. Kita namanya PPT. Jadi kita nanti bisa komunikasi dua arah. Boleh tuh. Oke. Ini boleh saya ambil? Boleh, silakan. Boleh ya. Passwordnya yang tadi ya, passwordnya ya. Passwordnya. Kita masukin password dulu ini ya. Iya. Sebentar, untuk teman-teman kita akan coba kecanggihan dari kamera, bukan kamera ya, body worn dari Hikvision ini. Nah, ini bentukannya seperti ini ya, kayak walkie-talkie sebenarnya. Apa mungkin disebutnya sebenarnya walkie-talkie juga Kak? Ada fungsi yang mirip walkie-talkie. Sorry, ini bisa dilepas dulu. Oke. Jadi mungkin ada pertanyaan juga ya. Ini sebenarnya apa sih? Ini itu converter. Jadi dari micro USB bisa di-convert karena si dock station ini tidak hanya untuk satu tipe. Jadi untuk tipe-tipe yang lain pun bisa. Jadi kita bisa sesuaikan. Kalau secara defaultnya dia micro USB. Cuman kalau dia pakai body worn tipe terbaru, kita cukup butuh converter aja nih untuk Type-C-nya, untuk charging-nya. Oke. Di sini tadi. Kamu udah masuk ke ininya belum? Sudah. Masuk dulu ke grup intercom-nya. Grup intercom, login. Oke, kita tes ya. Oke, boleh. Ini sorry, Kak Irfan pencetnya. Cek. Jangkrik satu masuk. Oh nih, suaranya seperti ini teman-teman. Mungkin karena jaraknya dekat ya, jadi ada sinyal gitu. Oke. Jadi ini bisa dipakai ketika si device ini disatukan di dalam satu grup intercom. Oke, ini hasil kameranya bisa kelihatan nggak sih Kak? Oh bisa. Jadi untuk recordnya kita bisa cek di sini. Itu ada menu kamera kan ya? Bisa digeser. Ya, ada menu kamera. Terus kemudian itu bisa masuk ke mode normal. Terus kemudian ini ada
record nih. Oke. Ada tombol record. Jadi kalau mau record ada di sini, terus kemudian di sini ada PTT, ini ada record suara, terus kemudian ini ada foto. Oh. Untuk capture. Oke, jadi bisa capture juga ya? Betul. Oke. Oh, bisa nih dari Tuh. sini teman. Jadi Hasilnya tuh bisa kelihatan di sini nggak sih Kak? Bisa, nanti bisa dicek di sini atau di Sentral Profesional untuk cek si data rekamannya. Jadi kita bisa cek ini, kita cek record dulu ya. Boleh. Coba Mamai bergaya dulu Mamai. Anggap aja ini action cam ya kan? Iya. Atau nggak, saya ceritanya lagi ditilang. Maaf Pak, saya ada surat-suratnya? Saya kelupaan bawa surat-surat Pak, saya buru-buru soalnya, aduh. Oke, nah setelah itu supaya datanya ini tersinkronis, ini nanti kita selesaikan dulu dengan kita stop recordnya. Oke, terus kemudian kita store di sini. Nah ini bisa kita store. Nah kan ngebuka tuh. Iya. Nah ininya cukup karena ini tadi dilepas ya, kita pasang lagi ya konektornya. Oke. Oh, jadi kalau mau lihat hasil rekamannya harus dipasang di sini dulu Kak? Di sini juga bisa. Oh. Ini sebenarnya ada menu manajemen file manajemennya. Oke. Tapi karena kita mau lihat di sini, iya, jadi harus kita mau centralize, kita centralize dulu di sini. Oke. Nah, jadi selain untuk recharge, ini juga untuk centralize si rekamannya. Gitu. Oke. Jadi kita bisa cek. Nah, ini kan dia ada collected ya, jadi nunggu dia 100% untuk collected masuk ke centralized recordnya. Oke, berarti nanti bisa langsung kelihatan dari sini gitu hasil rekamannya ya kayak. Rekamannya nanti ada di file management. Kita bisa klik di sini untuk rekamannya. Ini contoh rekaman-rekaman yang sebelumnya. Yang sebelum-sebelumnya ya. Betul. Oke, berarti ini canggih banget dan keren banget ya teman-teman. Body worn kamera bukan cuma alat perekam aja, tapi juga solusi keamanan yang bisa membantu kerja lapangan jadi lebih transparan dan juga efisien. Terima kasih banyak untuk Kak Irfan penjelasannya hari ini, dan untuk teman-teman yang mau tahu lebih banyak tentang produk ini bisa langsung kunjungi website Hikvision Indonesia. Nah, jangan lupa untuk teman-teman untuk subscribe dan komen di bawah kalau misalkan kalian ada, Kak tolong bahas ini dong gitu. Jangan lupa juga untuk follow semua sosial media Hikvision Indonesia. Terima kasih lagi kepada Kak Irfan. Semoga nanti kalau diundang lagi mau ya gitu untuk pembahasan selanjutnya. Oke, saya Sinta Gunawan dan juga Kak Irfan pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Bye-bye. Siap.